Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania dengan NIM digit terakhir 096. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara membuat peta risiko bencana kekeringan dengan wilayah studi yaitu di daerah Kabupaten Semarang bagian utara. Baik, langsung saja saya akan menampilkan untuk kerangka dari proses pembuatan peta risiko bencana kekeringan. Dapat dilihat untuk output dari pembuatan peta risiko bencana kekeringan sendiri, yaitu terdiri dari 3 peta, antara lain yaitu peta ancaman kekeringan, peta kerentanan, peta kapasitas. Untuk membuat peta ancaman sendiri, kita perlu menganalisis indeks ancaman kekeringan, dan kemudian untuk membuat peta kerentanan, kita perlu menganalisis indeks kerentanan melalui data-data kerentanan, yaitu berdasarkan dari 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu sosial, yang kedua yaitu ekonomi, dan yang ketiga yaitu aspek lingkungan. Untuk membuat peta kapasitas sendiri, kita juga perlu menganalisis dari kapasitas bencana kekeringan yang terjadi. Kerangka acuan pembuatan peta risiko bencana kekeringan ini didasarkan dari Perka BPN nomor 2 tahun 2012. Baik, langsung saja kita menuju ke aplikasi ArcGIS dan kita langsung membuat peta risiko bencana kekeringannya. Yang pertama, kita akan membuat peta ancaman kekeringan terlebih dahulu. Data yang kita perlukan yaitu peta bahaya kekeringan. Baik, kita akan memasukkan peta bahaya kekeringan dan kemudian kita analisis indeks ancaman kekeringannya. Baik, di sini saya sudah memiliki SHP peta bahaya kekeringan yang telah dianalisis. SHP-nya sebagai berikut. Seperti ini. Di mana ini sudah dianalisis dengan atribut tabel, yaitu ada grid kode antara 1 hingga 3. Untuk kerentanan untuk kelas 1 itu menggambarkan pada daerah atau kawasan yang memiliki kerentanan bahaya rendah, dan untuk kode 3 yaitu untuk menggambarkan daerah yang memiliki kerentanan tinggi. Baik, langsung saja kita ubah poligon SHP ini menjadi raster. Caranya yaitu kita tinggal ketikkan saja di bagian search, yaitu polygon to raster. Raster seperti ini, kemudian kita enter, kita klik polygon to raster 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Dan kita masukkan SHP-nya di bagian input features. Kita tarik saja. Kemudian kita tunggu sesaat. Nah, sudah. Setelah itu value fill-nya kita ubah menjadi grid kode atau kelasnya yang sudah dianalisis, sudah diidentifikasi. Selanjutnya untuk lokasinya kita perlu atur, di mana saya akan menyimpan untuk lokasinya di bagian sini. Kita namai peta ancaman Untuk penambahan kata dotif di belakang penamaan, yaitu berfungsi agar tidak terjadi problem ketika output raster ini disusun nantinya. Jadi kita save, jangan lupa dotifnya. Kemudian cell size-nya kita rubah menjadi 30 saja. Setelah itu kita oke. Kita tunggu sesaat. Kita tunggu prosesnya. Nah, seperti ini.
Ini adalah peta ancaman kekeringannya. Ini sudah jadi untuk peta ancaman kekeringannya. Ini kita taruh di bawah saja, dan ini kita minimize dan unchecklist saja. Selanjutnya kita membuat peta kerentanan seperti ini. Di mana peta kerentanan ini kita harus merubah data-data SHP ini menjadi raster. Mulai dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, semuanya kita rubah menjadi raster dan kemudian kita overlay dan jadilah peta kerentanan. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita perlu masukkan data kerentanannya, data kepadatan penduduk. Di sini saya sudah memiliki semua SHP yang telah dianalisis kelasnya, yang telah dianalisis untuk skornya. Mulai dari kepadatan penduduk, rasio kemiskinan, rasio jenis kelamin, rasio orang cacat, dan usia rentan. Di sini merupakan aspek sosialnya, dan untuk aspek ekonominya yaitu lahan ekonomi dan PDRB. Dan yang terakhir yaitu aspek kawasan lindung. Baik, semua data yang ada di sini kita akan rubah menjadi raster. Caranya akan sama seperti yang tadi, yaitu menggunakan polygon to raster. Kita masukkan di input features-nya, yaitu SHP kepadatan penduduk. Kita ubah menjadi skor value fill-nya. Setelah itu kita atur penyimpanannya. Penyimpanannya saya akan letakkan di bagian peta kerentanan dan raster. Di sini kita kasih A dan kita namai kependudukan. Penduduk, kepadatan penduduk, kepadatan penduduk. Raster .div, jangan lupa agar tidak terjadi error atau problem. Kita save. Seperti ini. Cell size-nya jangan lupa diubah menjadi 30 saja, dan kita oke. Jadinya akan seperti ini. Oke, kita minimize, dan kita unchecklist. Untuk data-data selanjutnya, mulai dari rasio miskin, rasio jenis kelamin, sampai dengan kawasan lindung, lakukan hal yang sama, yaitu ubah polygon SHP menjadi raster. Oke, langsung saja kita percepat prosesnya. Data selanjutnya yaitu rasio miskin, kita ubah menjadi raster, kita masukkan. Langkahnya sama seperti yang tadi, value fill merubah menjadi skor. Kemudian ini kita namain A. Oh ya, untuk kode A ini adalah sebagai penanda bahwa data ini, SHP ini merupakan data golongan untuk aspek sosial. Sedangkan untuk yang berkode B itu untuk menandakan bahwa data tersebut merupakan data dari bagian aspek ekonomi. Begitu. Oke, lanjut kita namakan dengan rasio kemiskinan. Div.
Dan kita save dan kita ganti untuk cell size-nya menjadi 30. Oke, kita oke. Setelah jadi akan seperti ini, langsung kita minimize saja, kita unchecklist. Kita lanjutkan lagi untuk data selanjutnya, yaitu rasio jenis kelamin, polygon to raster. Kita masukkan input features-nya, kemudian kita ubah menjadi skor, kemudian kita atur namanya. Ini masih golongan A, yaitu sosial, dimana namanya itu rasio jenis kelamin. Raster.div. Kita save dan kita ganti 30. Kita oke. Selanjutnya langsung kita unchecklist dan minimize saja. Selanjutnya yaitu data rasio orang cacat. Kita ubah polygon to raster, kita masukkan inputnya, kemudian kita ubah value file menjadi skor, kemudian kita namakan rasio orang cacat. Raster.div. Oke, kita save dan ini kita ubah jadi 30. Kemudian kita oke. Kita checklist, jadinya akan seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Kita checklist dan minimize, kita lanjut lagi. Habis orang cacat yaitu usia rentan. Langsung kita rubah ke raster, value fill, skor, kita namai A. Usia rentan, seperti ini. Kita save dan kita ganti cell size-nya menjadi 30 dan oke. Jadinya akan seperti ini. Selanjutnya kita unchecklist dan minimize, kita lanjut. Untuk selanjutnya yaitu data berkode B, yaitu lahan ekonomi, yang menandakan bahwa ini sudah memasuki aspek ekonomi. Dan selanjutnya kita samakan seperti yang tadi, yaitu diubah menjadi raster. Kita masukkan dalam inputnya. Kemudian value file-nya kita ganti dengan skor dan kita atur namanya. Ini kodenya sudah berubah menjadi B karena sudah menjadi data ekonomi. B lahan ekonomi B lahan ekonomi raster.div. Seperti ini. Kita save dan kita ubah menjadi 30 cell size-nya dan kita oke. Oke, jadinya akan seperti ini. Kita langsung minimize dan unchecklist saja. Kita lanjut ke data selanjutnya yaitu data PDRB. Dan kita raster to polygon. Polygon to raster, mohon maaf. Inputnya kita masukin PDRB, kemudian value fill-nya kita jadi skor, kemudian ini kita namain B kodenya.
PDRB raster .div. Kemudian kita save dan kita ganti cell size-nya menjadi 30. Kemudian oke. Data yang terakhir yaitu kawasan lindung, di mana ini merupakan data tunggal yang berkodekan C untuk menandakan bahwa ini merupakan aspek lingkungan. Kemudian masih sama seperti tadi, polygon to raster, dan kita masukkan inputnya, kawasan lindung, kita ganti skor dan kita ubah penempatannya yaitu dengan kode C, kawasan lindung raster.div. Seperti ini kita save dan kita ganti cell size-nya menjadi 30. Udah, kita oke. Jadinya akan seperti ini. Dan ini merupakan langkah terakhir dari perubahan polygon to raster dari bagian data-data untuk peta kerentanan. Selanjutnya kita akan mengoverlay berdasarkan aspeknya. Yang pertama kita akan mengoverlay untuk aspek sosialnya yang berkodekan A. Cara mengoverlay-nya yaitu melalui fitur ArcGIS yaitu weighted overlay. Ini kita klik dan kita masukkan datanya satu-satu. Oke, yang pertama yaitu sebentar. Sebelum itu kita urutkan terlebih dahulu. Ini ya untuk kepadatan. Sudah urut, jadi kita langsung masukkan saja weighted overlay. Kita masukkan untuk data kepadatan penduduk, kita oke, kemudian kita masukkan rasio kemiskinan yang raster ya. Oke, kita oke, kemudian kita masukkan rasio jenis kelamin dan lupa yang raster, kemudian kita oke, kemudian kita tambahkan rasio orang cacat. Kita oke, kemudian yang terakhir kita tambahkan usia rentan. Kita oke. Setelah masuk semuanya untuk aspek sosialnya, selanjutnya kita perlu untuk mengubah data evaluation scale-nya menjadi 1, 2, 3 by 1. 1, 2, 3 by 1. Dimana di sini langkah selanjutnya yaitu kita harus menyamakan fill value dengan scale value. Fill value harus sama dengan scale value. Maka dari itu, scale value harus disamakan dengan fill value karena yang bisa dirubah adalah scale value. Jadi kita rubah ini terlebih dahulu menjadi 2 sama. Kemudian ini menjadi 3. Kemudian ini menjadi no data karena ini adalah 0. Jadi kita pakainya no data. Selanjutnya ini menjadi 2. Ini menjadi 3. Ini menjadi no data dan ini masih sama. Selanjutnya
ini menjadi 2. Sudah. Setelah itu kita ubah ini. Untuk presentasinya kita bisa cek terlebih dahulu di sini di kerangkanya. Untuk kepadatan penduduk 60% dan yang lain yaitu 10%. Oke. Kita aplikasikan. Kemiskinan itu 10%. Kemudian ini juga 10%, yang ini juga 10%, yang ini juga 10%, dan yang terakhir usia rentan 10%, dan yang terakhir ini adalah 60%. Sudah. Kita cek sekali lagi. Sudah sama. Selanjutnya kita atur penyimpanannya. Karena ini udah di overlay berdasarkan aspeknya, kita namain A tetap untuk kode A tetap untuk kode sosialnya. Sini kerentanan sosial, kita tulis saja sosial. Kemudian jangan lupa kita tulis raster relatif. Kerentanan sosial raster.ya. Sudah, ini kita tandai A1 saja. Kemudian kita save. Dan ini kita ubah samakan dengan evaluation scale, yaitu 1, 2, 3 by 1. Selanjutnya kita oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadinya akan seperti ini. Kita lakukan hal yang sama untuk data aspek ekonominya, yaitu untuk PDRB dan lahan ekonomi. Oke, kita weighted overlay, kemudian kita masukkan kode B, yaitu lahan ekonomi di bagian aspek ekonomi. Kita masukkan seperti ini, kita oke, kita tambahkan lagi untuk PDRB-nya. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita atur evaluation scale-nya menjadi 1, 2, 3 by 1. Kemudian ini kita ubah menjadi untuk PDRB 40 dan untuk lahan ekonomi 60%. Oke. Lahan ekonomi 60% dan ini 30. Selanjutnya kita samakan ini scale value-nya dengan file value. Ini 1 benar, ini menjadi 2, ini menjadi 3. Ini node data dan ini 3. Selanjutnya kita atur penyimpanannya jadi kode B1. Kerentanan ekonomi raster detik ini, kemudian kita save dan kita ubah 1, 2, 3 by 1. Kita oke. Oh, ininya kita salah, ininya 40, saya lupa. Kemudian setelah itu kita atur kodenya B. Kita ulang lagi. Kerentanan ekonomi raster.tip. Seperti ini kita
B1, kita save dan kita ubah 1, 3, 1. Kita cek lagi sekali lagi, sudah, kita oke. Hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi yang terakhir, yaitu bagian kawasan lindung. Untuk kawasan lindung, karena dia berdiri sendiri, hanya ada satu data, jadi tidak perlu untuk di overlay. Jadi kita checklist aja seperti ini. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu mengoverlay dari keseluruhan peta ini, yaitu kerentanan ekonomi, kerentanan sosial, dan kawasan lindung. Nah, weighted overlay, kita masukkan dulu untuk kawasan lindungnya. Yang ini kawasan lindung yang raster, kemudian kita oke. Kemudian kita masukkan yang bagian ekonomi, kemudian kita oke, kita masukkan lagi yang bagian sosial seperti ini, terus kita oke. Sudah. Selanjutnya yaitu kita ubah evaluation scale-nya menjadi 1, 2, 3 by 1. Kemudian kita lihat persentasenya. Untuk persentase dari sosial yaitu 40, ekonomi 30, dan lingkungan 30. Jadi yang 40 adalah sosial. Kemudian kita ubah dulu. Itu jadi 40. Ini jadi 30. Ini jadi 30 juga. Setelah itu kita samakan fill value dengan scale value. Ini 2, ini 3, kemudian ini 2, kemudian ini 3, dan yang terakhir adalah 2. Setelah sama, kita atur lokasi dan namanya, yaitu peta. Ini sudah menjadi peta kerentanan. .tif. Kekeringan, seperti ini. Kerentanan, udah. Untuk peta kerentanan kita taruh di sini, nggak apa-apa. Kita save dan kita ubah from 1, 2, 3 by 1. Selanjutnya yang terakhir kita cek sekali lagi dan kita oke. Setelah terbuat, kita tarik dulu. Nah, seperti ini, kita unchecklist, kita minimize semuanya. Ini baru ini sudah terbentuk peta ancaman dan peta kerentanan. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah peta kapasitas. Untuk membuat peta kapasitas, kita akan keluarkan data SHP-nya, SHP kapasitas seperti ini. Kita unchecklist dulu yang lainnya. Kemudian karena ini masih bentuk poligon belum raster, jadi kita harus ubah ini menjadi raster terlebih dahulu dengan menggunakan fitur polygon to raster seperti yang tadi. Seperti ini, kemudian kita masukkan, kemudian kita ubah ini menjadi skor, kemudian kita atur penyimpanannya. Saya mau menyimpan di bagian kapasitas raster.
peta kapasitas raster. Seperti ini. Dan kita save. Dan cell size-nya menjadi 30. Jangan lupa. Kemudian kita oke. Sudah jadi untuk peta kapasitas rasternya. Ini kita checklist, kita buang. Taruh bawah saja. Like this, peta kerentanan, peta ancaman, kerentanan, dan yang terakhir kapasitas. Setelah terbentuk ketiga peta ini, kita cek ke peta ancaman, peta kerentanan, dan peta kapasitas. Selanjutnya adalah peta risiko bencana. Dengan cara membuat peta risiko bencana yaitu dengan mengkalkulate raster dari ketiga peta ini. Untuk rumusnya yaitu seperti ini. Data raster ancaman dikali dengan data raster kerentanan dan dibagi dengan data raster kapasitas. Oke, kita langsung saja untuk calculate untuk calculate dari rasternya. Mohon maaf. Seperti ini, saya lanjutkan. Di sini kita ketikkan kalkulator raster. Seperti ini, kita cari. Nah, ini raster kalkulator. Kita klik. Nah, yang kita masukkan yang pertama kali adalah sesuai rumus, yaitu ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas. Ancaman dikali kerentanan, ancaman dikali dengan kerentanan, kemudian dibagi dengan kapasitas. Sudah seperti ini. Barulah kita atur penyimpanannya, yaitu saya akan menyimpannya di sini. Peta resiko kekeringan .tif. Jangan lupa .tif-nya. Dan selanjutnya kita save dan kita oke. Kita tunggu. Kita unchecklist semuanya. Tinggal ini. Nah, jadilah peta resiko bencana kekeringannya. Oke, saya akan mencoba untuk menampilkan keterangan kecamatannya. Dengan mengaktifkan label dari nama kecamatan seperti ini. Nah, baik, sudah jadi untuk peta resiko kekeringannya. Untuk warnanya kita sesuaikan terlebih dahulu biar lebih dimengerti dan lebih serasi. Selanjutnya seperti ini. Baik, untuk daerah yang memiliki resiko bencana kekeringan tinggi yaitu di daerah Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Kecamatan Bergas, dan Bandungan. Untuk daerah yang memiliki resiko kekeringan lumayan tinggi
sedang atau sedang, yaitu di Kecamatan Pringapus dan sebagian kecil di Kecamatan Semowono. Sedangkan untuk daerah yang memiliki risiko kekeringan yang paling rendah yaitu berada di sebagian besar Kecamatan Semowono. Selanjutnya saya memiliki PPT terkait dengan bencana kekeringan yang ada di Kabupaten bagian utara, Kabupaten Semarang bagian utara. Untuk yang pertama yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bencana kekeringan, antara lain yaitu kurangnya air permukaan dan suplai air dalam tanah. Yang kedua, intensitas curah hujan rendah, musim kemarau yang terlalu panjang, dan minimnya perserapan air dikarenakan sedikitnya pohon dan penggunaan air secara berlebihan serta minimnya tampungan air buatan. Untuk dampaknya sendiri yaitu kurangnya sumber air, kurangnya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari, tanaman menjadi mati dan banyak binatang juga yang akan mati. Selanjutnya upaya untuk mengatasi bencana kekeringan sendiri yaitu saya ambil ini berdasarkan dari jurnal, yaitu yang pertama upaya yang bisa dilakukan yaitu memperbanyak jumlah biopori dan sumur resapan yang ditunjang dengan pemberian bor khusus ke beberapa kecamatan untuk membantu pemasangan biopri. Kemudian yang kedua yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Semarang bagian utara agar tidak menyia-nyiakan air bersih dan menggunakannya dengan bijak dan efisien. Harapannya bagi masyarakat dari Kabupaten Semarang bagian utara dapat menghemat penggunaan air bersih sehingga pada saat musim kemarau kekeringan ataupun dampak kekeringan tersebut tidak terlalu besar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.